Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk paket B setara dengan SMP atau MTS kelas 8 dengan materi Aku Membutuhkanmu. Pertama, kita akan membahas mengenai produksi. Apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan serta menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan produksi menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi karena dalam kegiatan itu berbagai barang atau jasa dibutuhkan oleh banyak orang, mulai diproduksi dan ditambah nilai gunanya. Adapun 4 faktor penting dari produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Karena sumber daya alam sudah tersedia, maka sudah menjadi tugas manusia untuk mengolah hasil alam tersebut agar bermanfaat bagi kehidupannya. Perbedaan wilayah menyebabkan adanya perbedaan hasil sumber daya alam. Yang kedua ada sumber daya manusia. Segala sesuatu akan kurang bisa berjalan dengan baik jika tidak dengan dukungan tenaga manusia. Banyak mesin-mesin canggih yang diproduksi, akan tetapi tidak akan bermanfaat jika tidak ada tenaga manusia yang mengoperasikan alat atau mesin tersebut. Yang ketiga ada modal. Modal tidak hanya terbatas pada uang, akan tetapi bisa berupa pengalaman, keberanian, kreativitas, dan masih banyak yang lain. Modal bisa diperoleh secara mandiri atau dengan bantuan pihak lain. Yang keempat adalah keahlian. Setiap manusia akan memiliki tingkat dan jenis keahlian yang berbeda-beda. Di dalam keahlian juga akan terlihat bagaimana seseorang dapat mengolah berbagai sumber daya dalam kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Yang kedua, kita akan membahas mengenai distribusi. Apakah kalian pernah melihat truk atau kontainer di jalan raya? Nah, kedua kendaraan tersebut erat kaitannya dengan kegiatan distribusi. Secara umum, kegiatan distribusi diartikan sebagai kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari konsumen ke produsen. Kegiatan distribusi terdiri atas dua macam. Yang pertama ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung yaitu kegiatan distribusi yang berlangsung dengan mempertemukan produsen dan konsumen dalam penyerahan barang atau jasa beserta balas jasanya. Contohnya adalah pengusaha restoran yang langsung membeli bahan baku ikan segar ke petani tambang ikan. Sedangkan distribusi tidak langsung yaitu kegiatan distribusi yang memerlukan pihak ketiga dalam proses penyerahan barang atau jasa beserta balas jasanya. Contohnya adalah kita membeli bahan kebutuhan sehari-hari di pasar swalayan atau toko kelontong. Dalam hal ini, pasar swalayan atau toko kelontong adalah pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan produksi. Kemudian ada konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan serta menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dalam kegiatan konsumsi, tentunya setiap manusia akan memiliki perbedaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya adalah seorang petani yang membutuhkan pupuk, benih, dan perlengkapan pertanian lainnya untuk menunjang pekerjaannya. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pendapatan, selera, harga barang lain, pertumbuhan penduduk, dan adat istiadat atau kebudayaan. Kemudian ada pasar. Pasar bisa berarti tempat bertemunya pembeli dengan penjual atau tempat terjadinya transaksi jual beli. Dalam arti yang lebih luas, pasar juga berarti sarana bagi perusahaan untuk menawarkan produknya ke konsumen dan memperoleh respon konsumen atas produk tersebut. Berdasarkan sifatnya, pasar terdiri dari dua macam, yaitu ada pasar konkret, adalah pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya ada minimarket, toko kelontong, dan lain sebagainya. Kemudian ada pasar abstrak, adalah pasar yang terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Contohnya adalah pasar modal. Di dalam perekonomian terdapat tiga pasar utama. Yang pertama ada pasar barang atau jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan. Pasar barang atau pasar
jasa, yaitu pasar yang menjual belikan barang atau jasa dan konsumen akan mendapatinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Contohnya ada minimarket, swalayan, toko kelontong, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar tenaga kerja yaitu pasar yang merupakan tempat terjadinya permintaan atau penawaran tenaga kerja. Contoh dari pasar ini adalah bursa tenaga kerja. Sedangkan pasar keuangan yaitu pasar yang memperjualbelikan uang, akan tetapi tidak secara fisik, melainkan hak penggunaan uang. Contoh dari pasar ini yaitu pasar modal. Kemudian ada harga. Harga adalah sejumlah nilai, dalam hal ini uang, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang beserta pelayanannya. Dalam suatu perekonomian, pembentukan harga akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada keinginan memperoleh laba maksimal, keinginan untuk mengembalikan nilai investasi, usaha untuk berkompetisi dengan pesaing di dalam pasar, serta mempertahankan atau memperbaiki market share atau penguasaan pasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.